Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengembangan bisnis kewirausahaan Telur Gabus Bayam atau SpinEgg yang terdiri dari anggota saya sendiri Devi Ayu Krismiati dari manajemen 17C, Riko Oktaviani dari manajemen 17C, Carlina dari manajemen 17E, Wulan Novianti dari manajemen 17F, Yunita dari manajemen 17I, Sofiasih dari manajemen 17K, Melati dari manajemen 17D, dan Purbajati dari manajemen 17HL. Telur gabus bayam adalah merupakan makanan ringan atau cemilan yang sehat, yang mudah didapat, yang berbahan dasar dari bayam. Yang mana bayam merupakan tanaman atau sayur-sayuran yang digunakan sebagai bahan pangan yang kaya akan khasiat untuk kesehatan tubuh. Bahan dasar bayam yang kaya akan kandungan vitamin A, B, dan C yang mengandung asam folat dan zat besi. Sumber daya dan bahan baku, peluang pasar, strategi pemasaran yang diharapkan. Ini yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan sumber daya dan bahan baku. Sumber daya dan bahan baku telur gabus bayam yang digunakan dalam pembuatan ini adalah bayam. Bayam merupakan tanaman dan sayur-sayuran yang digunakan sebagai bahan pangan yang kaya akan khasiat untuk kesehatan tubuh. Bayam kaya akan kandungan vitamin A, B, C yang mengandung asam folat dan zat besi, sehingga memberikan banyak manfaat untuk makanan atau cemilan ini. Pasar melihat dengan banyaknya kompetitor-kompetitor yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan kreativitas dan keunikannya masing-masing, kami terinspirasi untuk menggerakkan usaha ini untuk bergerak lebih maju dengan terus memperbaiki kekurangan produk yang kami ciptakan dengan mengikuti beberapa keinginan konsumen yang terus yang membuat kami bersemangat dalam menciptakan inovasi baru. Dengan keunikan yang kami miliki, yaitu telur gabus yang dipadukan dengan sayuran yang sehat, yaitu bayamnya. Kami yakin produk yang kami ciptakan tidak mudah dicari di pasaran, karena produk telur gabus yang kami buat tidak sama seperti telur gabus yang ada di pasaran. Penetapan harga jual yang lebih ekonomis dan tampilan kemasan yang cukup baik dan unik, kami utamakan itu. Dengan begitu pun kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Selain itu, kami juga memiliki banyak relasi yang dapat dijadikan pelanggan tetap. Strategi pemasaran yang kami tetapkan, yang pertama, kami melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan selain kami mempromosikan melalui media sosial, kami juga menggunakan promosi melalui mulut ke mulut. Kami akan meyakinkan konsumen dengan cara menawarkan langsung serta berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan penawaran produk kami. Dan kami rasa cita rasa ini masih cukup baik untuk strategi pemasaran. Yang terakhir, kami juga mencoba mengikuti beberapa event penjualan di acara event-event tertentu untuk melakukan penjualan secara berkala. Cara membuat SpinEgg. Langkah pertama yang harus kita persiapkan terlebih dahulu yaitu alat-alat dan bahan baku. Langkah kedua, kita persiapkan wadah untuk kita masukkan semua bahan baku tersebut kecuali minyak sayur dan daun bayam. Lalu kita aduk bahan-bahan tersebut sampai semua tercampur rata. Setelah itu, kita iris-iris daun bayam yang akan kita masukkan ke dalam wadah adonan tersebut. Dengan catatan hanya daun bayamnya saja yang diiris-iris, batangnya tidak, karena batangnya tersebut mengandung banyak air. Karena di dalam pembuatan telur gabus bayam ini tidak boleh ada masuk
air setetes pun. Nanti jika masuk akan merubah cita rasa dalam spin egg ini. Selanjutnya ketika sudah diaduk dengan rata, masukkan daun bayam beserta keju, lalu kita uleni dengan tangan, lalu sesudah itu kita uleni sampai kalis. Sesudah kalis, lalu kita bisa bentuk adonan seperti bentuk telur gabus yang biasa. Setelah itu kita persiapkan minyak sayur ke dalam wajan. Dengan catatan jangan dulu dinyalakan apinya, karena dalam pembuatan spin egg ini menggunakan minyak dingin untuk mencetaknya terlebih dahulu. Jadi kita cetak pakai tangan seperti dipelintir gitu. Udah gitu kita masukkan ke dalam minyak dingin tersebut. Setelah wajan terisi penuh dengan cetakan spin egg tersebut, lalu baru kita bisa menggoreng telur gabus bayam ini. Dengan catatan api yang dipergunakan yaitu api kecil, dan jangan banyak diaduk karena akan membuat bentuk spin egg ini hancur. Selanjutnya setelah matang, setelah agak kecoklatan, angkat dan tiriskan. Lalu dinginkan menggunakan kipas. Sudah itu baru kita masukkan ke dalam stiker terlebih dahulu, stiker ciri khas dari spin egg. Setelah itu kita masukkan ke dalam kemasan. Sudah itu kita tutup rapat. Sudah ditutup rapat, simpan spin egg di suhu ruangan dan siap untuk dipasarkan. Ada promosi dan pemasaran produk. Target utama dalam mempromosikan dan memasarkan produk yang kami jual adalah untuk semua kalangan. Untuk mempromosikan spin egg ini, yang pertama kami mempromosikannya kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu sambil berjualan berkeliling dan memasarkannya melalui media sosial juga. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama strength. Poin pertama, spin egg dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet makanan. Poin kedua, produk yang kami tawarkan memiliki citra rasa yang khas yang mudah diterima masyarakat dan mempunyai banyak manfaat untuk tubuh bila dikonsumsi. Poin ketiga, memiliki slogan atau tagline yang khas. Poin keempat, memiliki harga yang ekonomis, sangat terjangkau oleh semua masyarakat, mahasiswa ataupun pelajar. Lalu selanjutnya ada weakness. Yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Poin kedua, jaringan distribusi pemasaran yang masih terbatas. Poin ketiga, proses mencetak produk masih dilakukan dengan manual sehingga lebih banyak memakan waktu. Poin keempat, produk yang kami tawarkan merupakan produk yang mudah patah. Yang kelima, produk mudah ditiru. Opportunities. Poin pertama, adanya sifat konsumtif masyarakat akan makanan ringan yang unik, membuat proses pemasaran lebih mudah. Poin kedua, belum adanya variasi telur gabus asin ini. Poin ketiga, produk spin egg dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat sehingga kami tidak kesulitan dalam memasarkan produk. Trade. Yang pertama, selera konsumen berubah-ubah. Poin kedua, bahan baku yang sewaktu-waktu harganya naik. Poin ketiga, produk yang kami buat mudah ditiru sehingga banyak orang yang nantinya tidak ingin membeli tetapi ingin membuatnya sendiri di rumah atau dijual kembali. Selanjutnya adalah analisis marketing NIXP, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Untuk produk ini merupakan pengembangan dari makanan ringan telur gabus yang kami padukan dengan sayur bayam. Keunggulan dari produk kami adalah kandungan gizi yang dimiliki, serta cita rasa yang berbeda dibanding dengan produk makanan ringan lainnya. Lalu price, untuk biayanya, spin egg dijual dengan harga 8.000 per pieces. Penentuan harga 8.000 per pieces dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk kami adalah mahasiswa dan masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi dan membantu memperlancar proses penjualan
Harga tersebut juga ditentukan berdasarkan perhitungan dengan biaya produksi spin egg, sehingga telah diperhitungkan besarnya nilai keuntungan yang akan diperoleh. Place untuk tempat produksi ini dilakukan di Kampung Sukamanah Timur, RT 0112, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Untuk promosi merupakan hal yang sangat penting untuk menjual produk spin egg. Strategi pemasaran yang kami lakukan dibagi dalam 2 cara, yaitu pertama promosi secara langsung dan promosi secara tidak langsung. Promosi secara langsung yang dilakukan oleh tim kami adalah dengan promosi dari mulut ke mulut, dimulai dari teman-teman mahasiswa dan tetangga, serta kami akan menyediakan stand khusus untuk proses penjualan dan promosi. Saat proses penjualan, kami juga akan memberikan suatu edukasi akan manfaat produk dari yang kami tawarkan, sehingga pelanggan akan lebih tertarik. Untuk promosi cara tidak langsungnya yang dilakukan melalui sarana teknologi dan informasi. Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin mudah didapatkan. Jadi sudah hal yang lumrah jika memanfaatkan internet sebagai media promosi. Promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Job description-nya yang pertama DP, bagian produksi. Job desk-nya menuangkan tepung kanji telur sesuai takaran ke dalam wadah, belanja bahan baku, ikut serta mencetak adonan, melakukan pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp, menulis elemen model bisnis kanvas. Yang kedua, Riko Oktaviani, produksi dan SDM, mencampur penyedap rasa atau garam, minyak sayur, keju sesuai takaran yang sudah dibuat, menulis dan menata pembuatan model bisnis kanvas, ikut serta mencetak adonan, melakukan pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp, menulis dan menata pembuatan model bisnis kanvas. Karina, untuk saya sendiri, produksi, mengaduk adonan hingga rata, mengiris bayam dan menambahkan bayam ke dalam adonan hingga kalis, belanja bahan baku, ikut serta memasak adonan, melakukan pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp. Untuk Sofiasi, produksi dan SDM, mengiris dan menambahkan bayam ke dalam adonan hingga kalis, mempersiapkan proses pemasaran dan alat untuk proses pengemasan, belanja bahan baku, terus ikut serta mencetak adonan, terus melakukan pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp, menulis elemen model kanvas. Yunita, produksi dan keuangan. Yunita, produksi dan keuangan, membuat rincian keuangan pemasukan dan pengeluaran, menyediakan peralatan masak, ikut serta mencetak adonan, melakukan pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp, menulis elemen model bisnis kanvas. Untuk melatih produksi dan keuangan, membuat rincian keuangan, pemasukan dan pengeluaran, ikut serta mencetak adonan, melakukan pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp, menulis elemen model bisnis kanvas. Untuk Wulan Nopianti, produksi dan pemasaran, mengemas produk dan menempelkan label logo pada kemasan, ikut serta pemasaran langsung, memasarkan melalui WhatsApp, membuat weekly report, menulis elemen model bisnis kanvas. Untuk Purbajati, produk dan pemasaran. Yang pertama, mengemas produk, menempelkan label pada kemasan. Yang kedua, ikut serta mencetak adonan. Yang ketiga, melakukan pemasaran secara langsung. Yang keempat, memasarkan melalui WhatsApp. Yang kelima, menambahkan gambar pada model bisnis kanvas. Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk
perlengkapan produk Spin Edge sebesar Rp340.000. Untuk anggaran yang dikeluarkan membeli bahan bakunya sebesar Rp101.500. Anggaran packaging yang dikeluarkan sebesar Rp67.000. Untuk biaya anggaran lain-lainnya sebesar Rp124.500. Jadi total ringkasan anggaran biaya usaha Spin Egg sebesar Rp633.000. Total biaya yang kami keluarkan untuk memproduksi Spin Egg itu sebesar Rp633.000. Sisa modal awal pengeluarannya sebesar Rp167.000. Jumlah produksi per bulannya sebanyak 200 piece. Untuk harga satuannya kami hargakan sebesar Rp1.865 per piecesnya. Target keuntungan yang kami peroleh itu selama 2 bulan yaitu sebesar 125% per pouch. Jadi laba bersih per bulannya sebesar Rp447.600.000. Sehingga biaya yang dikeluarkan BEP diperkirakan tercapai di bulan kedua sebesar Rp447.600 dikali 2 sama dengan Rp895.200. Mengenai model bisnis kanvas dari produk Spin Egg, yang pertama key partnership. Partner kita yang pertama adalah petani sayur bayam, toko makanan ringan, restoran dan kafe di daerah Karawang. Kemudian key activities. Yang pertama itu membeli hasil panen dari petani sayur bayam, kemudian mengolah sayur bayam menjadi produk olahan Spin Egg. Kemudian key resource. Yang pertama supplier bahan baku dan yang kedua agen distributor. Kemudian customer segmen kita yaitu adalah anak-anak, remaja, kemudian dewasa, orang tua, toko makanan ringan, angkringan dan kafe. Jadi semua itu masuk dalam customer segmen, semua umur dan semua kalangan. Cost strukturnya, yang pertama bahan baku dan sayur bayam segar. Yang kedua biaya kemasan dan packing. Kemudian proses pengolahan produk dan yang keempat adalah marketing. Kemudian value proposition. Yang pertama, Spin Egg sebagai cemilan sehat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, meningkatkan daya saing cemilan dengan ciri khas sayuran. Yang ketiga, menyediakan tester produk secara gratis. Kemudian customer relationship-nya. Yang pertama, diskon dan layanan delivery. Yang kedua, promo giveaway. Dan yang terakhir yaitu channel. Kami mempunyai media sosial sebagai channel dan penawaran WOM. Dan berikutnya revenue stream. Penjualan produk cemilan sayur bayam yang memiliki cita rasa yang unik. Jadi ada ciri khasnya karena kita mengutamakan produk makanan yang berbahan baku dari sayuran sehingga menyehatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.